Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu bapak sekalian dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kajian Quran kita pada siang hari ini. Namun pembahasan kita pada saat ini juga tentang bagaimana keluarga sakinah, mawaddah warahmah, atau yang biasa kita kenal dengan surat Ar-Rum ayat 21. Syarat menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Semoga kita yang selalu istiqomah dalam mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ini, Allah berkahi, Allah ridhoi. Allah jadikan ini semua sebagai amal-amal soleh bagi kita semuanya. Baik, mari kita buka suratnya 30 ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kita lihat artinya. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jadi laki-laki dengan perempuan. Jadi pasangannya itu pasangan normal. Tapi jangan salah, ada juga kadang-kadang laki-laki suka dengan laki-laki atau perempuan suka dengan perempuan. Namanya abnormal. Tidak normal. Tujuan Allah apa? Dengan Dia menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung atau condong merasa tentram kepadanya. Jadi tujuan berumah tangga itu supaya ada ketentraman hati, supaya ada ketentraman jiwa. Kemudian Allah katakan Dia juga menjadikan di antara kamu itu ada rasa kasih sayang. Jadi pertama, dengan adanya pernikahan itu supaya menjadi tentram. Kemudian yang kedua, harus ada rasa kasih dan sayang satu sama lain. Jadi suami mengasihi istri, istri juga mengasihi suami. Kalau misalkan salah satunya istri saja atau suami saja yang mengasihi, nanti nggak akan tercipta keluarga sakinah, mawaddah warahmah ini. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Subhanallah. Kenapa ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah? Coba bayangkan,
yang namanya jodoh memang rahasia Allah. Si suami dilahirkan di mana, kadang-kadang istri juga dilahirkan di mana, bertemulah dengan satu pasangan yang bernama jodoh. Tapi yang namanya dalam rumah tangga itu harus 3 syarat supaya rumah tangganya itu langgang, bahagia, tentram. Pertama, sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu memberi. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Istri harus menyayangi suami, suami harus menyayangi istri. Harus sama-sama. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, kalau orang cuman dia berpatokan dengan kecantikannya, kecantikan ada batas waktunya. Iya, dia selagi menikah, istrinya cantik. Kemudian nanti setelah umurnya sudah di atas 50 tahun, kecantikannya itu akan pudar. Orang menikah karena hartanya, selagi punya harta, mau dia. Tapi ketika nanti istrinya atau suaminya miskin, juga tidak menjamin bisa sakinah, mawaddah, warohmah. Nah yang ketiga, harus warohmah. Mengasihi, menyayangi. Orang kalau sudah sayang, dia nggak melihat umurnya lagi. Mau umur berapapun juga, dia tetap sayang dengan pasangan hidupnya. Orang kalau sudah sayang, nggak cuma hanya diukur dengan harta. Suaminya atau istrinya sudah bangkrut, tapi kasih sayangnya tetap ada. 3 poin inilah dasar rumah tangga itu, sakinah, mawaddah, warohmah. Dan yang paling penting lagi apa? Niat. Niat berumah tangga itu harus niatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Karena kalau dia bukan niatnya karena Allah, karena faktor yang tadi, faktor materi, udah gak akan langgang itu. Yang ada nanti ujung-ujungnya ribut terus setiap hari. Kemudian rumah tangga itu apa? Sumber masalah. Makanya di sini harus didasarkan dengan niat yang baik dulu. Kalau niat kita sudah baik, mau ngadapin masalah apapun juga, pasti nanti bisa kita selesaikan dengan secara baik. Niat, kuatkan dulu niat yang ada di dalam hati kita. Nih, bagi para jomblowan dan jomblowati yang belum mendapatkan pasangan, dasar pertama, kalian berumah tangga, niatkan karena Allah dulu. Jangan niatnya karena dia cantik, jangan niatnya karena dia kaya, jangan niatnya karena dia punya jabatan. Iya, kalau dia masih cantik, masih sayang. Iya, kalau dia punya kekayaan, masih sayang. Iya, ketika dia masih punya jabatan, masih sayang. Tapi ketika tiga-tiganya sudah tidak ada, rumah tangga tersebut tidak akan langgeng. Subhanallah, ayat ini selalu dipakai ketika orang mulai berencana untuk membuat suatu rumah tangga yang baru. Ini dasarnya dari sini dulu. 3 tadi. Dan plus niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nasihat Al-Quran ini bukan cuma hanya untuk kita saja yang belum mempunyai pasangan. Yang sudah mempunyai pasangan juga berfungsi ayat ini menjadi nasihat. Menjadi patokan, menjadi dasar hidup kita. Makanya Al-Quran itu mencakup ke semua lini. Mencakup ke semua urusan yang ada di dunia ini. Kemudian kita lanjutkan di ayat 22-nya surat Ar-Rum tadi.
Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatil lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Ia menciptakan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Subhanallah. Ternyata kalau kita melihat ayat ini, begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Termasuk di dalamnya Allah katakan adanya langit yang tiada tiang, adanya bumi yang begitu luas, kemudian perbedaan bahasa. Di Indonesia ini ribuan bahasa. Banyak bahasa yang ada di dunia ini. Subhanallah. Di Indonesia aja udah ribuan bahasa. Apalagi kalau kita sudah ke luar negeri, lebih banyak lagi perbedaan bahasa itu. Kemudian warna kulit juga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Ada orang kulitnya putih, ada kulit hitam, ada kasawa matang, ada kulitnya yang kebiru-biruan. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Bagi siapa kata Allah? Bagi yang mau mengetahuinya. Subhanallah. Kalau tadi adanya pernikahan, juga tanda kekuasaan Allah. Adanya langit, juga tanda kekuasaan Allah. Adanya bumi, tanda kekuasaan Allah. Adanya perbedaan bahasa, tanda kekuasaan Allah. Adanya beda warna kulit, juga tanda kekuasaan Allah. Namun di ujung ayat itu Allah katakan, zalika laayatil liqaumi yasma'un. Bagi orang-orang yang mau mengetahuinya. Subhanallah. Baik, hadirin ibu bapak sekalian, demikian pembahasan singkat kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk di dalamnya pernikahan tadi. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.